Tanya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alaska dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Nah, selamat datang di TTS, Tanya Tat Show. Assalamualaikum Ustaz Thohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Nah, Ustaz Thohir, di episode kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar dan DM kita. Ustaz Thohir sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, pertanyaan yang pertama dari akun Ibu Utamining Sidina. Ini menanyakan tentang cara mensucikan najis. Nah, ini yang kasus-kasus yang banyak ditemui di kehidupan sehari-hari nih Ustadz. Monggo silakan dijawab. Baik. Sobat Alaska, cara membersihkan najis atau mensucikan najis itu kita lihat terlebih dahulu dari pembagian najis yang ada dalam kitab fikih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladhah atau najis yang berat. Sesuatu yang keluar dari hewan babi ataupun anjing. Cara mensucikannya ketika kita kena air liur anjing atau kena gigitan anjing, yaitu adalah dengan menyiram 7 air atau kita menyiram basuhan kepada badan yang kena air liur tersebut atau kena gigitan anjing tersebut, dengan salah satunya ditambahi tanah yang suci. Boleh dicampur antara air dan tanahnya kemudian disiramkan, atau tanahnya dulu baru airnya, atau airnya dulu baru tanahnya, itu boleh. Ya, tapi yang paling afdal adalah air kemudian dicampur dengan tanah kemudian kita siramkan di bagian tersebut. Yang kedua yaitu adalah najis mutawasito, yaitu adalah najis yang sedang, yang artinya adalah sesuatu yang keluar baik dari kubul dubur dari makhluk hidup yang ada di dunia ini. Cara mensucikannya yaitu adalah yang pertama kita hilangkan dulu, ya, kita hilangkan dulu najisnya, kemudian kita siram najis tersebut dengan air, ya. Kemudian setelah itu akan menjadi suci karena kita keringkan agar suci. Jangan pakai lap atau pel, ya. Akhirnya suci kenajisannya akan menyebar kemana-mana. Berarti langsung gini kan nggak boleh Ustaz? Iya, nggak boleh. Kita hilangkan dulu, kemudian kita buang, kemudian kita siram pakai air. Ya. Kalau memang ingin keringnya cepat ya kita pakai lap, tapi lapnya tadi tidak bisa dipakai lagi untuk mengelap lainnya. Akhirnya nanti sini najis, sana najis lagi. Oke, baik. Dan yang ketiga adalah najis mukhafafah, najis yang ringan, ya, atau dari air kencingnya anak kecil yang belum umur 2 tahun dan makan dan minumnya itu masih dari ASI ibunya. Maka ketika ada air kencing anak tersebut, kita cukup yang pertama kita cipratkan saja dengan air tersebut. Sehingga nanti setelah dicipratkan, kemudian nanti airnya akan mengering dan akan menjadi suci. Itu jadi 3 hal tadi untuk cara mensucikan najis. Berarti cukup dipercikan saja ya Ustaz ya. Dan tentunya nanti diperhatikan juga percikan airnya harus lebih banyak dari air kencing dari anak tersebut. Tapi air kencingnya tadi udah dibersihkan dulu ya? Enggak, langsung. Dibersihkan, ya. Oh, seperti itu. Boleh dibersihkan terlebih dahulu, ya, tadi otomatis ketika sudah dibersihkan ya harus dicuci lagi air pelnya tadi atau kainnya tadi. Oh, seperti itu. Oke. Ya. Sudah seperti itu Ustaz? Ya, itu untuk cara mensucikan najis ya yang ditanyakan Ibu Utaminingsih tadi. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz. Nah, ini ada lagi Ustadz pertanyaannya. Jadi contohnya nih ya, contohnya saya nih Ustadz punya anak kecil. Nah, anak saya ngompol. Nah, kemudian mencucinya pakai mesin cuci Ustadz. Nah, ini gimana caranya? Apakah saya langsung meletakkan celananya tadi di atas air atau bagaimana nih Ustadz? Ya. Gimana caranya? Untuk pertanyaan seperti itu seharusnya ya untuk was-was diri kita dari kecampuran najis, ya, dari baju kita nantinya ketika dicuci, alangkah baiknya pakaian-pakaian yang najis tadi kita sendirikan terlebih dahulu. Kita hilangkan najisnya, habis itu kita campur dengan pakaian yang lainnya. Kecuali kalau memang yakin bahwasanya nanti di mesin cuci itu air yang keluar itu benar-benar banyak dan bisa menghilangkan najis tersebut, ya tidak apa. Tapi nanti takutnya ya tidak malah menghilang tapi malah menyebar najis tersebut yang sebenarnya cuma satu celana, akhirnya karena kita tidak hati-hati akhirnya bercampur dengan baju lainnya sehingga najis semuanya. Nah, seperti itu. Jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ini untuk yang lebih ikhtiat, yang lebih hati-hati ya.
Kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita campur dengan pakaian yang lainnya. Oke. Terus kayak penjelasan untuk air mengalir tuh gimana Ustadz? Ya, air mengalir ya. Jadi dalam fikih salah satu air yang bisa mensucikan yaitu air 2 kolah. Yang kedua adalah air yang mengalir. Ini bisa mensucikan sesuatu yang najis. Contohnya kita ketika berwudu, kalau airnya itu kurang dari 2 kolah, kemudian tidak mengalir, maka air tersebut ketika kita dipakai berwudu maka menjadi mustakmal. Dan penting sekali air yang mengalir ini bisa menghilangkan najis yang ada tadi. Jadi Ustadz, yang benar itu gimana? Bajunya dimasukkan ke dalam air atau bajunya ditata dulu baru airnya dimasukkan? Itu penting juga ya. Ketika kita mencuci baju, baik itu melalui mesin cuci ataupun manual dengan tangan kita, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bajunya terlebih dahulu, baru kita siram pakai air. Itu dapat menghilangkan sesuatu yang najis ya. Tapi kalau air dulu baru pakaiannya dan airnya juga kurang dari 2 kolah dan tidak mengalir, maka airnya jadi mutan najis, tidak bisa mensucikan najis yang ada di baju kita. Jadi kalau mencuci baju terlebih dahulu baru kita siram pakai air yang mengalir, baik itu pakai keran atau dengan gayung dan lain-lainnya. Oke, super sekali, Masya Allah. Ya, jadi bagaimana kesimpulannya Ustadz? Sobat Alaska, dalam kehidupan ini tentunya kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beribadah, salah satu syarat sahnya sebuah ibadah yaitu adalah dari menjaga kesucian. Baik itu ketika kita sholat, ketika kita melakukan haji dan umroh pun kita juga harus menjaga kesucian. Maka kita harus tahu ilmunya dan tentunya terus berhati-hati agar segala sesuatu yang kita lakukan tentunya dengan menggunakan sesuatu yang suci dan tidak membatalkan atau tidak menjadi salah satu sebab tidak sahnya sebuah ibadah. Karena dalam fikih atau Nabi pernah berkata at-tahuru satrul iman, bahwasannya suci itu adalah sebagian dari iman. Dan tentu perlu diingat bahwasanya yang kotor itu belum tentu najis, tapi yang najis itu tentu kotor. Oke, Masya Allah, super sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Alaska yang ada di rumah. Dan jangan lupa drop some comments lagi ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang akan kita jawab di tahun depan. Betul sekali. Nah, ini karena sudah di penghujung tahun, kita ucapkan juga untuk teman-teman selamat berlibur bersama keluarga tercinta di rumah. Selamat tahun baru. Bye-bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.